Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam JSA, jangan salah arah. Ya, pada kesempatan JSA kali ini kita akan bahas topik tentang yang sedang hangat ya di tanah air. 400 orang tim Shadow ya yang katakan Menteri Nadiem. Nah, ini kita lihat apakah ada keterkaitan ya, dengan uh, Gojek ya, GoTo. Ya, mungkin kita agak mundur sebentar. Ada Telkom, sahamnya ada di GoTo ya. Sementara tadi mengatakan 400 orang ini adalah vendor-vendor banyak yang berada di bawah BUMN Telkom. Ya, untuk membahasnya nanti kita akan diskusi dengan narasumber kita, pakar kebijakan publik, Bang Ahmad Turizal. Sebelum kita mulai, silakan host menampilkan video. 400 orang shadow team yang disampaikan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam forum internasional PBB terus menjadi polemik dalam dunia pendidikan di Indonesia saat ini. Beradaan 400 orang ini dianggap janggal karena selama ini belum pernah disampaikan Nadiem kepada publik di tanah air. Dalam RDP dengan DPR banyak anggota Dewan yang juga menyecar Nadiem terkait siapa 400 orang tim shadow di Kemendikbudristek yang menurut sebagian pihak disebut sebagai satkasus di dunia pendidikan sama seperti satkasus di kepolisian yang belum lama dibubarkan oleh Kapolri. Keberadaan 400 orang ini memang penuh kejanggalan. Menteri Nadiem mengatakan bahwa tim yang beranggotakan 400 orang yang disebutnya itu adalah GovTech Edu, organisasi yang berada di bawah PT Telkom Indonesia. Posisi GovTech Edu sebenarnya adalah vendor yang dikontrak Kemendikbudristek. Tentunya organisasi itu yang ada di bawah PT Telkom itu adalah vendor. Kontraknya adalah vendor. Jadinya saya harus klarifikasi ya, jelas mereka itu adalah vendor secara kontraktual, jelas Menteri Nadiem. Nadiem pun menegaskan bahwa dana untuk membayar 400 orang di GovTech Edu berasal dari anggaran Kemendikbudristek.govtech Edu dibentuk 2020 saat pandemi COVID-19 melanda dan diisi dengan sumber daya manusia yang punya pengalaman di perusahaan-perusahaan teknologi baik nasional maupun multinasional. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana wakil rakyat di DPR di Komisi X yang merupakan mitra kerja dari Kemendikbudristek tidak mengetahui terkait hal tersebut. Dengan jumlah 400 orang yang merupakan jumlah yang besar dan sudah diakui Nadiem dibiayai oleh APBN, maka hal ini berpotensi melanggar hukum. Apalagi jika kita agak mundur ke belakang tentang adanya saham Telkom di perusahaan GoTo yang merupakan hasil patungan Gojek dan Tokopedia yang nilainya sebesar 6,4 T yang dipersoalkan. Banyak pihak bahkan dilaporkan ke SEC dan dipersoalkan BEI. Sebagaimana kita ketahui sebelum menjadi Menteri Kemendikbudristek Nadiem Makarim adalah CEO PT Gojek yang kemudian ketika Nadiem menjabat Menteri Dikbudristek GoTo mendapat sejumlah dana berupa penempatan saham dari PT Telkom. Belum lagi komisaris utama PT GoTo saat ini adalah Gabrieli Thohir yang merupakan kakak kandung dari Menteri BUMN Erick Thohir. Apakah 400 orang shadow tim Nadiem yang berasal dari Telkom memiliki keterkaitan dengan adanya kerjasama antara Telkom dan GoTo? Di mana Nadiem adalah mantan CL Gojek dan komut utama GoTo saat ini adalah Gabrieli Thohir kakak kandung Menteri BUMN Erick Thohir. DPR dan pihak-pihak yang ingin pendidikan negeri ini maju harus mengungkap ini semua. Oke, baik Bang Betul. Ini tadi kita sudah menyaksikan ya satu tayangan video tentang masih polemik nih yang terjadi di uh, Kemenristek, Mendikbudristek ya, Dikti ini. Jadi ada 400 orang yang kemudian jadi banyak pertanyaan, kemudian dijawab ini dari Telkom, tapi kemudian ketika kita membaca data ke belakang, ada saham GoTo ya, Gojek tentunya ada saham Telkom di GoTo. Yang Nadiem sebelum menjadi CEO adalah sebelum menjadi menteri CEO di Gojek. Gimana Bang Matur melihat? Silakan. Suaranya? Oh iya, mohon maaf. Terima kasih Bro Mustofa ya. Sudah jelas suaranya ya. Ya. Jadi kasus Nadiem dengan 400 tim shadow-nya ini makin hari makin menjadi bahan pembicaraan publik ya. Dan yang terakhir kan dikatakan bahwa 400 orang ini vendor ya di bawah GovTech. Nah, inilah saya kira kok pejabat publik ngomong pelintat-pelintut ya. Ada nggak rekamannya ketika Nadiem bicara di depan PBB? Itu kan Nadiem sampai begini-begini, Mos. Iya. Ya.
Mereka ini 400 orang tim shadow ini setingkat dengan Dirjen. direktur jenderal yang salah satunya hadir ada teman-teman saya. Direktur jenderal itu eselon 1. Itu statement dia. Kemudian dia bilang 400 orang itu vendor. Iya vendor bukan eselon 1. Inilah agak aneh. Coba kita saksikan dulu. Mungkin ada bisa ditayangkan, diputar lagi nih, Bro Host, ya, videonya Nadiem saat dia mengatakan di depan PBB. Masih ada kan ya videonya kan? Nah, silakan diputar lagi supaya kita ingat. Right now we have 400 product managers, software engineers, data scientists that have created a shadow organization attached to our ministry. This organization, this 400-person team, is not a vendor to the ministry. Every product manager and leader is attached as a semi-equal to the Director General, some of which are behind me over here. So they are seen as a thought partner and a product designer. Each designs the product. So the ministry brief, like the head of teachers would give a brief to them, and the product team will say, no, wait a minute, let me check first. Do the teachers and the surveys that we say actually validate that this is done? A whole new paradigm got created about user-centric design. Oke, saya kira cukup ya. Jadi dia bilang ada 400 orang yang bekerja sebagai shadow. Pertanyaannya, kalau shadow government itu, pemerintah bayangan itu dunianya para mafia. Ini jangan-jangan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek kita ini ada mafia. Jadi ini di-drive oleh orang-orang di balik layar. Kalau ada orang-orang yang bergerak di balik layar yang mengontrol kementerian ini ngeri, bro. Karena prinsip public policy itu adalah setiap orang yang menjadi pejabat publik itu harus transparan. Kebijakannya bisa dilihat oleh banyak orang, bisa dinilai oleh banyak orang. Setiap rupiah yang diberikan di departemen itu harus dipertanggungjawabkan. Itu cara mengelola yang good governance. Tapi kalau dia menggunakan istilah shadow, satu. Yang kedua dia bilang, this 40 men product manager. Ini adalah orang-orang yang product manager yang selevelnya level dengan direktur jenderal. Dan mereka bukan vendor. Tapi tadi kalau kita lihat dikatakan ini vendornya Kemendikbud, ya, GovTech gitu lah. Jadi saya kok agak ngeri ya punya model pemimpin seperti Nadiem ini ya. Omongannya itu seolah-olah kita tidak bisa pegang gitu ya. Oke lah, daripada kita berdebat mengenai Nadiem, ini kan ada peluang buat aparat penegak hukum untuk menyelidiki. Kita punya kejaksaan, kita punya kepolisian, kita punya KPK. Ya, dan ketiga lembaga ini kan concern terhadap penggunaan uang yang tidak diperuntukkan digunakan sebagaimana mestinya. KPK sendiri punya alat gratifikasi. Seseorang pejabat publik bisa dikenakan pasal gratifikasi, ya, manakala dia telah memberikan sumbangan di atas ketentuan. Nah, marilah kita sebagai publik ya mengajak opini kita itu untuk aparat keamanan ini segera, rekamannya ada, saksinya ada, dirjen yang ikut hadir pun ada, itu bisa dijadikan saksi. Kemudian ada pengakuan bahwa ada tim bayangan di Kementerian Pendidikan yang mereka levelnya adalah berarti Direktur Jenderal itu eselon 1 pengambil kebijakan, ya, yang kita tidak tahu dia 400 orang di shadow government itu kan. Jadi seolah-olah ini ada brotherhood, ada secret brotherhood organization. Ada organisasi rahasia, persaudaraan rahasia yang menguasai pemerintahan Indonesia, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini statement yang sangat mengerikan, bro. Dan menurut saya ini lagi-lagi ya, kita sebagai masyarakat bertanya ini. 400 orang ini kalau GovTech ini bluffing berarti, kalau itu dia katakan sekarang sebagai GovTech gitu. Atau ini harus diusut siapa 400 orang yang dimaksud gitu loh. Berapa gajinya, levelnya selevel apa, siapa yang membiayai. Ya. Itu kan satu ya, mengesankan dia tidak percaya, seorang menteri tidak percaya dengan birokratnya. Benar nggak? Kalau seorang menteri tidak percaya sama birokrat ya itu tamparan keras.
buat Kementerian Pendidikan, terutama para teman-teman yang bekerja di sana. Berarti Anda tidak dipercaya oleh atasan Anda sendiri. Dan Anda bisa saja mengatakan, kami protes Pak. Kenapa Bapak mengatakan seperti itu? Bapak tinggal kerja di kantor kami yang melayani Bapak, kok Bapak tidak percaya pada kami? Nah, saya kira itu bab pertama. Nah, bab kedua apa kaitannya dengan GovTech ini, dengan GoTo, ya, dengan Telkom, dan dengan adanya dugaan vested interest, ya, adanya konflik kepentingan dalam kasus ini. Tapi sebelum itu mungkin sebelum kita masuk ke dalam topik itu mungkin Bro Mustafa ada komentar atau ada pertanyaan lain. Iya Bang, jadi kan memang kemarin juga ya di DPR dicecar lah ya Menteri Nadiem ini. Artinya DPR saja yang punya hak, Komisi 10 ya, punya hak melakukan RDP dengan Kemendiknas, ternyata tidak tahu menahu gitu loh terkait dengan 400 orang ini, dan Nadiem menyampaikan itu di forum internasional PBB. Entahlah apa itu bocor atau dia tidak tahu. Nah, tapi kan kemudian menjadi ramai di Indonesia di dunia pendidikan bahwa selama ini mereka nggak tahu gitu loh. Bahkan yang kita tahu DPR sendiri tidak tahu gitu loh. Sehingga disampaikan masih banyak gitu loh daerah-daerah di pelosok itu yang rusak pendidikannya, tapi tidak diperhatikan gitu loh sampai saat ini. Bahkan banyak guru yang gajinya masih guru-guru honorer yang belum diangkat jadi ASN, itu sangat sangat susah sekali Bang. Tapi dengan bangganya Menteri Nadiem ini, Mas Menteri ini membanggakan tadi yang shadow itu ya, yang kemudian diralat itu mirroring gitu kan. Logika sehat kita di forum internasional dia menyampaikan presentasi, tapi diralatnya 180 derajat. Menurut saya ini entahlah gimana, gimana Bang? Ya menurut saya ini salah satu model pejabat publik yang tidak memiliki etika dan tidak layak untuk jadi pejabat publik menurut saya Nadiem ini. Ya, dia katakan sampai begini-begini nih, shadow, ya kan? Menurut saya ini apaan sih? Ini kayak kita negara yang baru berdiri gitu loh, diperlukan seperti shadow government, seperti konsultan gitu loh. Apalagi jumlahnya 400 orang, mereka terdiri dari product manager, itu kan kalimatnya itu kan kalau misalkan kita runut satu persatu, itu menunjukkan berarti kalau orang luar ya, kalau saya jadi orang luar yang saya nggak ngerti Indonesia, ini berarti Indonesia ini sudah dicengkram oleh orang-orang yang berada di shadow ini. Itu kan merusak reputasi pemerintahan kita. Ini kalau kita NKRI beneran nih bro, ya, kalau orang betul dengan NKRI dan Pancasila itu marah sekali dengan tindakannya Nadiem. Seolah-olah birokrat kita itu bodoh-bodoh gitu loh. Sampai lagi dia menyebutkan 400. Begini lagi kan, this is apa istilahnya shadow government. Marah kita bro mendengar kayak begitu, ya. Nah, yang kedua adalah baik itu mungkin bluffing atau tidak, tapi harusnya apa yang sedang dicari oleh Nadiem. Saya dari kemarin berpikir bro, apa yang dicari oleh seorang Nadiem ketika dia bicara di forum PBB itu? Apakah dia ingin running sebagai presiden and vice president? Saya kira tidak. Tetapi ini ada kaitannya dengan dia ingin menunjukkan bahwa dia himself gitu loh, adalah orang yang dianggap hebat. Menurut saya bukan orang hebat seperti itu. Orang hebat itu ada manakala dia masuk ke dalam satu sistem, satu birokrasi, kemudian birokrasi yang ada di dalamnya itu di-empower, diberdayakan. Bukan malah dia banggakan ada tim lain, 400 orang tim shadow gitu loh. Coba ya, kita punya hasil pantauan kita ya, hasil catatan redaksi kita terkait dengan 400 orang ini. Sebelum kemudian kita mendengar GovTech ya, mungkin saudara host bisa menampilkan video singkat kita, durasi 2 menit saya kira, apa yang kita dengar pernyataan Nadiem ini. Silakan Bro Host. Right now we have 400 product managers, software engineers, data scientists.
that have created a shadow. Bukan yang ini, yang ada lagi, yang satu lagi. Nah ini kita lihat nih, tim melekat nih kan, bahasanya Nadiem kan tim melekat, shadow team, ya kan, tim bayangan. Yang 400, yang ini, yang kemarin kita sudah videokan itu, bro. Video kita sendiri. Redaksi kita kemarin. Itu dalam catatan kita itu ya, kita menyebutkan bahwa Nadiem dan 400 orang yang diklaim itu punya potensi masuk penjara. Kenapa? Tadi saya katakan kalau dia tidak menggunakan APBN, ada pihak ketiga yang membiayai, ini ada dugaan dia adalah ada vested interest, ada konflik kepentingan. Gajinya bisa jadi gratifikasi itu. Ya, itu ranahnya KPK itu untuk membuktikan itu. Nah, kalau dia kemudian dibiayai dengan APBN, sebagaimana klaim terakhir, katanya nih GovTech, vendor. Berarti vendor menggunakan dana Kementerian Pendidikan, dan itu uang APBN. Ini perlu dicek ya. Apakah vendor sepowerful itu? Ya kan dalam klaimnya dia, this is the shadow team. Ya, yang bekerja, mereka ini bukan sekedar vendor, tetapi mereka ini setingkat dengan Direktur Jenderal. Bayangkan 400 orang ini setingkat dengan eselon 1. Gitu. Ya, bisa mungkin ya ditayangkan ini. Nah, di babak kedua nanti, di segmen kedua nanti kita akan ceritakan apa motivasi Nadiem kira-kira, kenapa dia bicara itu di forum asing, PBB, dan apa kaitannya dengan saham GoTo, di mana Nadiem itu mantan CEO, ya pendiri lah dari Gojek ya, dan juga dia juga kita tahu di dalam ketika Gojek dan Tokopedia bersatu yang membentuk satu holding namanya GoTo. Di GoTo itu nanti kan kelihatan apa GoTo ini kan ternyata ada juga disebut-sebut nama saudara kandung dari Menteri BUMN ya. Itu di segmen kedua. Tapi saya di segmen ini masih ingin menunjukkan, saya kira bro, video ya yang sudah disiapkan ini. Ya. Sudah siap ya? Nah, silakan coba dipertonton. Silakan menyaksikan teman-teman. Polemik Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim terkait 400 orang shadow team yang disampaikan pada event di PBB terus berlanjut. Bukan tanpa sebab karena 400 orang yang menurut Nadiem tim bayangan ini selama ini sama sekali tidak pernah disampaikan di dalam negeri. Dunia pendidikan di tanah air pun ramai atas pernyataan Nadiem tersebut. Karena memang selama ini 400 orang tim yang disampaikan Nadiem dalam forum internasional tersebut sama sekali tidak diketahui oleh publik di Indonesia. Bahkan anggota DPR sendiri tidak tahu terkait 400 orang tim bayangan tersebut. Sehingga hal tersebut adalah hal yang sangat janggal sekali dan berpotensi ada hal yang dilanggar. Dengan adanya 400 orang yang bukan bagian dari internal Kemendiknas itu sendiri muncul banyak pertanyaan dan kecurigaan. Apakah Menteri Nadiem tidak percaya dengan internal Kemendiknas? Belum lagi yang kemudian dipertanyakan oleh banyak pihak termasuk DPR adalah siapa 400 orang ini. Bagaimana mereka direkrut, apa tupoksi mereka dan dari mana anggaran mereka ini, karena Departemen Pendidikan ini mengelola 20% APBN, dana yang luar biasa besar sekali. Banyak kecurigaan yang muncul 400 orang ini adalah tak ubahnya kasus merah putih dalam institusi kepolisian. Pak Menteri itu di pendidikan tinggi, coba dihitung baik-baik. Itu ada selisih lagi, saya tidak tahu apa saya yang salah hitung Pak, tapi saya sudah berulang kali hitung. Ada selisih sekitar 7 miliar, apa 7 triliun ini? Saya bingung ini jadinya. Ada 34 triliun, berarti 7 triliun. Saya sampai tanya teman-teman, ini bagaimana nih? Memang saya akui, mungkin menteri kita ini terlalu pintar. Tetapi kita juga tidak bisa dibodoh-bodohi amat Pak. Mengenai persoalan P3K. Sampai hari ini Pak, masih banyak guru-guru yang menangis. Kapan kami terima gaji, kami makan apa ini? Pertanyaan saya, tim bayangan yang Anda katakan dengan bangganya di sana itu, apa dampak positifnya, apa energi positifnya untuk Indonesia? Kenapa masih banyak persoalan di daerah 3T? Kenapa? Terus 400 orang tim bayangan itu, apa kebanggaannya? Coba Anda jelaskan. Apa yang mereka lakukan sampai kita tuh harus bangga dengan Anda seperti itu Pak Menteri? Nadiem harus menjelaskan permasalahan 400 orang ini secara jelas dan gamblang karena kementerian bukanlah seperti perusahaan Gojek yang didirikan Nadiem.
Anggaran kementerian berasal dari APBN yang berasal dari rakyat yang setiap rupiahnya harus dipertanggungjawabkan kepada negara. Adalah hal yang amat memilukan jika dalam kondisi dunia pendidikan Indonesia yang masih banyak permasalahan, dari kecilnya gaji guru juga seringkali telat. Fasilitas pendidikan yang masih jauh dari harapan. Tiba-tiba di pusat menteri yang menghambur-hamburkan dana pendidikan untuk membiayai 400 orang yang tidak jelas tugasnya dan juga membiayai aktivitas program mereka yang bahkan DPR sendiri tidak tahu keberadaan mereka. Hal ini harus segera diinvestigasi baik oleh KPK dan lembaga hukum terkait. Karena hal ini sangat rawan sekali terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang. Menteri Nadiem berikut 400 orang tim bayangannya tersebut sangat berpotensi untuk masuk penjara. Iya Bang. Jadi tadi kita lihat ya dari anggota dewan sendiri kan, saya menontonnya emosi ya. Maksudnya saya sedih gitu loh mendengar ini bahwa tadi dikatakan gaji guru yang masih telat, daerah-daerah terluar yang fasilitas pendidikannya rusak, tapi ini tidak diperhatikan gitu loh. Yang ada justru menteri ini dengan sangat bangganya menyampaikan itu di forum internasional, ada shadow 400 orang itu. Ini secara logika saya tidak menangkap gitu. Apa sih ya? Gimana, Bang? Iya, tidak hanya kamu, Mus. Saya juga geram sekali mendengar pernyataan Nadiem. Coba kita putar lagi deh. Yang PBB, yang bicara dia Nadiem, itu kan bagaimana lihat dari raut mukanya, gimmicknya, kemudian bentuk badannya. Itu seolah-olah dia punya proud of himself gitu loh. Kebanggaan yang berlebihan terhadap dirinya sendiri. Ya, kita putar lagi. Ini durasi yang pendek aja, 1 menit aja itu. 1 menit pertama aja. Video Nadiem yang di PBB. Yang Nadiem yang PBB yang dia katakan sambil tangannya ngangkat gitu loh. Right now we have 400 product managers, software engineers, data scientists that have created a shadow organization attached to our ministry. This organization, this 400-person team, is not a vendor to the ministry. Every product manager and leader is attached as a semi-equal to the Director General, some of which are behind me over here. So they are seen as a thought partner and a product designer. Each designs the product. So the ministry brief, like the head of teachers would give a brief to them, and the product team will say, no, wait a minute, let me check first. Do the teachers and the surveys that we say actually validate that this is done? A whole new paradigm got created about user-centric design. Oke. In the tech Jadi, bro, ya. Jadi kelihatan sekali dia mengatakan ini adalah orang 400 tim ini yang melekat dan juga melakukan apa istilahnya kayak cek. Ini programnya birokrasi, ya, dicek dulu sama mereka apakah kemudian valid atau tidak, tepat atau tidak gitu. Dan memang kalau itu ceritanya memang itu shadow, berarti dia punya kewenangan yang tinggi sekali, bahkan melampaui dari dirjen yang ada gitu. Nah, kemudian ya setelah ini hangat ya menjadi pembicaraan orang, kita kaget ketika kemudian Nadiem mengakui bahwa, nah dia bilang kan tadi ini bukan vendor, tapi Nadiem mengatakan begini, tim ini 400 orang adalah GovTech Edu, organisasi yang berada di bawah PT Telkom Indonesia. Posisi GovTech Edu sebenarnya adalah vendor yang dikontrak oleh Kemendikbudristek. Kontraknya adalah vendor. Jadi dia melakukan bluffing di internasional, ternyata ini vendor. Nah, baru ini masuk ke segmen yang saya janjikan tadi. Vendor ini menariknya bukan berada ya sebagai entity yang beda, bukan entity dari perusahaan swasta. Ternyata ini adalah entity dari PT Telkom Indonesia. Nah, kita tahu ya Telkom, PT Telkom BUMN yang kita sayangin itu kemarin memberikan atau membeli saham GoTo dalam jumlah yang luar biasa. Ya, saham Telkom di perusahaan GoTo ya ini berjumlah 6,4 triliun. Yang sebetulnya sekarang nilainya sudah turun karena sahamnya itu turun gitu. Telkom menginvestasikan uangnya itu ke GoTo ya karena GoTo dianggap sebagai startup unicorn yang kuat. Tetapi yang sebenarnya karena di dalam Telkom itu ada Wisnu Tama, salah seorang komisaris
yang punya hubungan langsung juga dengan GoTo yang kemarin kita sudah pernah bahas ya dalam Zoominari narasi publik kita, ya narasi institut kita. Nah, GoTo ini sendiri adalah perusahaan gabungan Gojek dan Tokopedia, di mana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem ini adalah mantan CEO Gojek. Jadi ada hubungan antara GoTo-nya dia, perusahaannya dia dengan Telkom, dan Telkom juga kemarin menjadi kontroversi karena dianggap investasi Telkom di GoTo merugikan negara karena ternyata saham GoTo itu turun. Jadi 6,4 triliun itu berkurang. Meskipun itu katanya unrealized profit, ya profit yang belum terrealisasi. Tetapi kan kalau kita menghitung akuntansi kita harus mark to the market, ya kan? Kita harus melihat harga pasar saat ini untuk membuktikan berapa value investasi Telkom di GoTo. Nah, dengan makanya ini perusahaan atau GovTech Edu di bawah Telkom ini perusahaan apa? Ya, kenapa kemudian ya dia terkait erat dengan Telkomnya, terkait erat dengan GoTo-nya, dan sekarang dia mengatakan ini shadow team yang dikesankan membantu pemerintahan, tetapi sebenarnya dalam skema pemerintahan kita tidak pernah diakui adanya seperti itu. Nah, singkat cerita saya ingin katakan bahwa dalam GoTo itu sendiri ternyata ada nama komisaris utama PT GoTo itu adalah adiknya, kakak kandungnya dari Menteri BUMN Pak Erick Thohir yang namanya Boy Thohir gitu loh. Jadi komisaris utamanya GoTo-nya adalah kakak kandungnya Menteri BUMN. Telkom sebagai BUMN memberikan saham senilai 6,4 triliun yang sekarang kemarin itu sahamnya turun ya. Dan kemudian Nadiem ya sebagai mantan CEO tentunya juga masih punya koneksi dengan GoTo dan ada Telkom juga. Dan sekarang GovTech Edu yang dibanggakan 400 shadow itu ternyata diketahui di bawah PT Telkom Indonesia, BUMN kita. Jadi di sini jelas sekali menurut saya ya makin kentara ada konflik kepentingan ini antara satu sisi Menteri Nadiem karena merasa Telkom ini adalah bagian dari GoTo-nya dia kenal dengan orang-orang di GoTo-nya ini, kemudian memanfaatkan ya Telkom ini untuk mendirikan GovTech Edu di mana ada orang 400-nya ini, 400 orang ini yang kemudian membantu Nadiem dalam menjalankan peran-peran kebijakan di pendidikan di Kemendikbud Ristek itu gitu. Nah, menurut saya ini semua ya bisa digambarkan dengan baik manakala KPK itu mengusutnya dan kemudian menjelaskan jaring-jaringnya gitu. Kalau ini kayak begini modelnya berarti model seperti ini adalah contoh pemerintahan yang dikendalikan oleh segelintir orang. Setidaknya tadi kita dapat pengakuan bahwa Kementerian Pendidikan ini dikuasai oleh 400 orang tim shadow ini. Ini kan jelas-jelas satu berita yang fakta ternyata pemerintahan kita telah dikuasai oleh segelintir orang, atau bahasa yang mudah dicerna oleh publik adalah pemerintah Indonesia ini sudah dikuasai oleh oligarki. Dan ini contoh yang paling nyata di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu 400 orang ini yang menjadi shadow government, shadow team bagi Minister Nadiem begitu. Demikian. Iya Bang, ini yang menarik ya buat saya, ada kemiripan dengan misalnya kasus Sambo ya. Kemiripannya maksudnya begini, kasus Verdi Sambo itu kan terjadi karena satu kasus ya, terbunuhnya Brigadir Joshua. Tapi ketika kasus ini berjalan, akhirnya ada hal yang lebih besar, terbongkarnya yang namanya Satgasus Merah Putih gitu kan. Dimulai dari kasus yang kecil, kemudian ketika diungkap ternyata ada kotak Pandora yang terjadi, ada hal besar. Nah, saya kok melihatnya jangan-jangan yang disampaikan Mas Menteri di PBB itu ya memang kesalahan gitu kan, keceplosan lah atau apa. Kemudian ketika ini misalnya diungkap, ya bisa jadi ada hal yang memang hal besar gitu ya, kita nggak tahu. Ternyata kan akhirnya banyak fakta-fakta yang
menurut saya menarik untuk ditelusuri ya. Mungkin tidak cuma KPK tapi juga BPK ya, BPK, DPR juga, Komisi 10. Mungkin perlu untuk dan termasuk lembaga-lembaga misalnya apa Muhammadiyah yang concern terhadap pendidikan. Saya pikir mereka juga punya kepentingan gitu loh terhadap hal ini. Gimana, Bang? Ya, menurut saya memang kalau kita analogkan dengan apa yang terjadi di kepolisian, adanya unit khusus ya yang dikenal dengan Satgasus itu ya. Ya memang ada kemiripan bahwa ini ada tim di balik tim resmi yang perannya strategis dan dialah yang mengontrol lembaga resminya gitu. Dan dalam good governance kalau kita bicara kepentingan publik ya, tim-tim yang beginilah yang menyebabkan terjadinya konflik kepentingan. Jadi ada vested interest. Jadi kementerian atau lembaga publik itu tidak lagi melayani kepentingan publik, tetapi sudah hanya sekedar melayani kepentingan oligarki. Dan ini adalah praktek korupsi yang kita ingin lawan sejak tahun 98 itu. Bagaimana ada predator-predator, dan ini adalah biasanya adalah kelompok-kelompok pencari untung yang niatnya adalah maximizing profit. Dia melakukan menghisap kemampuan negara, terutama adalah public institution, dia hisap untuk kepentingan dia sendiri. Ini yang namanya korupsi yang sempurna. Jadi dia melakukan korupsi bukan lagi mencatut BUMN, tapi dia sudah menggunakan kekuatan public institution untuk memperkaya diri dia, atau setidaknya untuk memberikan ruang gerak buat entity bisnisnya dia untuk mencapai keuntungan yang lebih banyak di masa depan. Kalau itu ceritanya, berarti memang benar Indonesia ini sudah dikuasai oligarki. Dan mereka, para oligarki ini, punya uang yang besar dan bisa saja membeli ya partai politik dan juga membeli orang-orang yang dia anggap punya pengaruh agar dia tunduk patuh kepada kepentingannya dia. Apa yang terjadi kalau pemerintahan dikuasai oligarki? Yang terjadi adalah kekuasaan itu atau pemerintahan itu bukannya menyejahterakan rakyat, malah menyengsarakan rakyat. Karena kebijakan-kebijakannya tidak lagi pada pro rakyat, ya. Dia cabut subsidi kanan kiri, ya, sehingga akhirnya rakyat yang menderita. Kenapa? Karena subsidi ini tidak menguntungkan buat bisnis mereka. Gimana BUMN memiliki harga murah, kita perusahaan swasta nggak bisa bisnis kalau harganya murah. Itu logika sederhana yang bisa dipahami. Oleh karena itu, saya kira pemerintahan yang oligarki ini adalah musuhnya rakyat, bro. Ya, oligarki ini menjadi musuhnya rakyat. Dan pemerintahan yang bersekutu dengan oligarki itu tidak lagi melaksanakan cita-cita luhur dari konstitusi, yaitu mensejahterakan rakyat. Tetapi sudah menyimpang, karena ini sudah dibajak oleh predator ekonomi. Begitu bro, saya kira. Iya, saya pikir pendidikan kita nih di Indonesia perlu diselamatkan, Bang, ya, atas kejadian ini. Artinya ini kan sudah berdampak ya, sudah berdampak terhadap pendidikan. Kan sudah diakui bahwa anggaran 400 orang tim shadow itu baru anggaran personilnya, belum program kan. Kalau kita bicara kan ada personil, ada program. Tentunya berapa yang disedot oleh tim 400 orang ini gitu. Dan kalau kita lihat namanya kan GoTech GovTech. Iya. Ini kan nggak jauh dari gago-gago juga, Gojek dan lain sebagainya. Bisa jadi makanya kita melihat apakah ini ada konflik of interest terhadap saham Gojek, saham Telkom yang ada di Gojek, kemudian Kementerian Pendidikan bekerja sama dengan Telkom. Nah ini kan hal yang mesti diungkap sebetulnya, karena ini akan sangat membahayakan dunia pendidikan di Indonesia. Gimana menurut kamu? Ya, saya kira kita punya pelajaran yang berharga sekali ya, bahwa seorang CEO hebat di private sector, ya, ketika dia masuk ke dalam public sector, maka dia orientasinya bukan lagi orientasi bisnis. Dia harusnya orientasi melayani publik. Dan di sini harus ada moral kompas yang jelas. Ya, dia harus memahami bahwa dia digaji oleh uang rakyat, bukan
Ya kalau dia ingin jadi orang kaya, ingin jadi orang yang bisnismen, ya silakan dia tetap di private sector. Tapi dia ketika dia masuk ke dalam public sector, dia harusnya menyadari ini adalah pengabdian karena gajinya dia pasti kecil. Ya gaji menteri mungkin jauh lebih kecil dibandingkan gaji CEO di perusahaan private. Nah, tetapi kelihatannya ya pengusaha-pengusaha yang masuk ke dalam pemerintahan ini tidak punya semangat pengabdian. Malah dia menjadi seperti orang yang dititipi di situ. Untuk apa? Untuk dia menguntungkan perusahaan asalnya dia. Nah, inilah yang kemudian terjadi konflik interest atau setidaknya ada vested interest. Menurut saya kalau KPK bergerak dengan cepat, ini KPK bisa ini memangkas atau menangkap setidaknya ada beberapa menteri ya, tidak hanya Nadiem saja, yang kelihatan dengan kasat mata sangat kentara sekali dia sedang membesarkan perusahaan tempatnya dahulu bekerja. Gitu loh. Dan ini adalah salah satu dugaan korupsi. Dan kalau KPK ini hebat, menurut saya KPK harus ungkap. Jadi KPK harus mulai dari mana? Menurut saya mulailah dari para pejabat menteri yang dulunya para CEO-CEO. Ya. Karena ada tendensi sekarang ini, ada suasana di mana para mantan-mantan pengusaha yang menjadi menteri ini itu memanfaatkan posisinya sebagai pejabat publik untuk kepentingan teman-temannya di kelompok private. Nah, ini saya kira ya perlu kita dorong ini agar KPK ini menegakkan keadilan seperti Dewi Athena yang matanya ditutup, ya dia menegakkan keadilan, dia tidak pandang bulu kalau dia melakukan kesalahan walaupun itu menterinya, pejabatnya pemerintah disikat begitu. Dan KPK itu kan begitu diciptakan untuk menyikat para pejabat-pejabat publik yang mencoba memperkaya diri ataupun memperkaya kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan dia. Saya kira itu, Bu. Ya, selanjutnya mungkin pertanyaan saya, Bang. Ini kan Nadiem itu kan menteri ya, pembantu presiden sebetulnya. Nah, presidennya ini sekarang masih Pak Jokowi. Nah, kira-kira dengan kejadian hal seperti ini, apakah kira-kira Jokowi tahu gitu situasinya? Ya, Atau, kita harus atau kasih gimana? tahu. Kita harus kasih tahu sama Pak Jokowi. Kita harus kasih tahu sama Pak Presiden. Pak Presiden, lihat ini kelakuan menteri Anda. Bisa jadi Anda tidak tahu, tetapi dia mengaku di hadapan publik luar negeri, di PBB, gabungan dari seluruh bangsa-bangsa, dia katakan bahwa dia punya konsep namanya shadow government. Ya. Dan ini punya potensi adanya konflik kepentingan. Kalau Pak Jokowi mau mengambil sikap lebih apa istilahnya bijak, ya Pak Jokowi bisa bertanya kepada Nadiem dan kemudian bisa mengambil sejumlah langkah termasuk memberhentikan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek. Yang mewakili ini banyak kan, pendidikan dasar ya kan, dan juga BRIN ya, Ristek yang lembaga riset IKTA ini kan di bawah Kemenristek. Ini yang perlu diperbaiki, perlu dikoreksi ya. Menurut saya menteri yang punya kewenangan yang luar biasa ini nggak boleh melakukan kegiatan yang sifatnya adalah shadow, yang mencurigakan, yang berada di alam gelap. Dan ini harus diganti saja Menteri Nadiem ini menurut saya. Karena ini sudah jelas sekali dia tidak bertindak on behalf the public interest, tetapi on behalf oligarki interest. Saya kira itu, Bro. Oke. Ada statement terakhir, Bang? Saya kira saya cukup, Bro, statement saya. Baik, oke. Terima kasih, Bang, untuk diskusinya. Semoga kita suarakan ini biar kita bisa juga menyelamatkan nih pendidikan Indonesia dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab ya. Sementara masih banyak pelajar yang sulit, pendidikan yang sulit secara fasilitas, tapi ada orang-orang yang di pusat kekuasaan yang dengan seenaknya mempergunakan anggaran. Oke, terima kasih buat seluruh viewers yang sudah menyaksikan diskusi kita. Jangan lupa untuk juga mensubscribe ya YouTube channel kita agar kita bisa terus menyajikan informasi-informasi seputar kebijakan publik di Indonesia. Terima kasih Bang Matnur atas kesempatannya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro Mustafa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.